Bismillahirrahmanirrahim. Wujudu syai'in utai wujude suwiji-wiji. Wujudu syai'in utai wujude suwiji-wiji. Saya mau minasyirkati saking penggawe kesyirikan. Saya mau minasyirkati saking penggawe kesyirikan. Bismillahirrahmanirrahim. Penggawe kesyirikan fi qalbil abdi ing dalam atine kawula, fi qalbil abdi ing dalam atine kawula iku khabare di sini bid'a syai'in kelawan ngaku-ngaku suwiji-wiji, bid'a syai'in kelawan ngaku-ngaku suwiji-wiji. Syekh mau min ausafir rububiyati setengah saking piro-piro sifat kepangeranan. Syekh mau min ausafir rububiyati setengah saking piro-piro sifat kepangeranan. Sifat ngaku-ngaku li nafsi kanggo awak dhewe ngabed. Ngaku-ngaku li nafsi kanggo awak dhewe ngabed. Oleh ngaku-ngaku kuwi iktikodan ing dalam keyakinan. Jadi dorof i'tiqad dan dalam keyakinan orang-orang yang dalam keyakinan mengkono alqolan atau dalam pengucap munculnya suatu kesyirikan di dalam hati seorang hamba itu disebabkan mengakui sesuatu dari beberapa sifat-sifat ketuhanan yang mana ditujukan pada diri sendiri, baik mengakuinya ini secara keyakinan, secara i'tiqad, tidak diucapkan, tapi cukup dalam hati mengklaim mengakui sifat-sifat ketuhanan. Contoh mengakui sifat-sifat ketuhanan yaitu mengaku atau merasa dari dalam dirinya itu memiliki suatu kekuatan. Aku jadi orang kuat. Mengaku atau merasa dalam dirinya merasa memiliki suatu kekuasaan. Aku penguasa. Aku memiliki suatu wilayah. Aku yang kuasa di sini. Mengaku atau memiliki rasa aku orang hebat, aku orang pintar, aku orang alim. Aku seorang ilmuwan. Ini juga salah satu contoh mengakui sifat-sifat ketuhanan. Karena yang alim, yang maha mengetahui itu Allah. Bukan kita sebagai hamba. Karena yang kuat, yang maha kuat itu Allah. Yang maha kuasa juga Allah. Jadi kita tidak boleh merasa atau mengakui suatu kekuasaan, kekuatan atau kepintaran, termasuk juga merasa kaya. Karena apa? Yang kaya itu adalah Allah. Kita sebagai seorang hamba harus kebalikannya. Ngerasa fakir, ngerasa lemah, ngerasa hina, ngerasa tidak memiliki kekuatan apapun. Ya, begitu. Jadi kalau kita sampai mengaku-ngaku salah satu sifat ketuhanan tersebut, kita termasuk naudzubillah sudah masuk golongannya telah melakukan sebuah kesyirikan di dalam hati. Walaupun itu cuma dalam hati, nggak sampai terucap. Atau bisa jadi secara keyakinan tidak, tetapi secara lisan sering mengaku-ngaku. Nah, ini juga bahaya. Ya, jadi dipahami ya, buat kita ini yang memperdalam kita, hati-hati banget. Baik itu dari sisi hati, keyakinan, ataupun dari sisi ucapan, jangan sampai kita terjerumus dalam sebuah kesyirikan yang bersifat batiniah yang adanya dalam hati, tidak dilihat oleh orang, bahkan kita sendiri juga kadang tidak bisa mengetahui apakah ini bentuk kesyirikan atau bukan. Jadi insya Allah setelah pengajian ini kita akan bisa merasakan, kita bisa mengontrol hati kita. Apakah hati kita ini sudah terjerumus dalam kesyirikan atau belum? Insya Allah kita bisa mengontrolnya.
Moga-moga jadi ilmu yang bermanfaat sehingga kita dari waktu ke waktu terus bisa mengontrol hati kita. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Apa tongilate li anna zalika karena teman setuhnya mengkono ngakoni suwiji-wiji saking pira-pira sifat ketuhanan iku termasuk kesyirikan. Khobare ana iku munaza'atun melawani lahu maring Allah. Itu seperti membuat perbandingan, ya, seperti membuat perbandingan. Allah yang Maha Kuasa kok kita masa mau ikut-ikutan merasa memiliki kekuasaan. Allah yang Maha Alim kok, Allah yang pintar kok, masa kita mau ikut-ikut merasa pintar. Nah, ini kan sama saja berlawanan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertentangan atau membuat perbandingan. Watakaburun lan gumede atau kesombongan. Watakaburunan sombong. Watakaburunan sombong alaihi ngatasi Allah. Dikatakan itu sebagai bentuk kesyirikan karena pertama seperti membuat perbandingan dengan Allah, yang kedua sebagai bentuk kesombongan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus selalu merasa hina, merasa fakir, merasa bodoh, merasa tidak memiliki apapun. Supaya apa? Supaya kita tidak masuk dalam sebuah kesyirikan hati yang khufi, yang samar. Bismillahirrahmanirrahim. Fil hadis yang itu disebut dalam hadis, al-kibriya'u ridai wal azamatu izari faman naza'ani wahidatun minhuma alqaituhu finnar. Utawi dawuh al-kibriya'u ilahi. Al-kibriya'u utawi gumide atau sombong iku izari selendang ingsun. Dalam hadis qudsi disebutkan al-kibriya'u izari. Al-kibriya'u utawi sombong iku izari selendang ingsun. Nah, izari apa ridai? Ridai ya. Iku ridai selendang ingsun. Yang pasti izari singko. Walwa al-kibriya utawi sombong iku ridai dadi selendang ingsun. Wal azamatu utawi keagungan iku izari dadi jarit ingsun. Iku cara arti kita baik. Cara ngaji kita baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau diterjemahkan secara umum, kesombongan dan keagungan itu pakaianku. Ini terjemah umumnya yang lebih simpel, mudah dipahami. Kesombongan dan keagungan itu pakaianku, kata Allah. Maka faman mongko disapane wong, oleh karena kesombongan dan keagungan itu pakaianku, kata Allah, maka faman mongko disapane iku nazarani melawani sapa man ni ingsun, barang siapa yang menyelisihi, membuat suatu perbandingan, ikut-ikut make pakaian. Bismillahirrahmanirrahim. Melawani wahidatan ing perkara suwiji. Wahidatan ing perkara suwiji mau minhuma saking karone kibriya lan azama. Jadi syarat man alqaitu mongko buang soping ingsun ku ing man sun buang finari ing dalam neraka. Jadi kata Allah dalam hadis qudsi, kesombongan dan keagungan itu pakaianku, maka barang siapa yang ikut-ikutan memakai salah satu dari keduanya, akan aku lemparkan dia di dalam neraka. Jadi suatu ancaman yang benar-benar sangat
mengerikan ya. Ya Allah, kadang-kadang nggak kerasa ya, namanya sombong, namanya agung-agungan itu nggak kerasa. Saya sendiri yang hampir tiap hari baca kitab hikam, bisa dibilang hampir tiap hari, asal lagi sehat itu tetap membaca. Kadang di tengahnya juga saya baca, tetap saja masih terselip sombongan, keagungan ya, itu masih terselip. Apalagi kalau sampai nggak ngaji, bagaimana ya? Ya Allah, mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala kita bisa terhindar dari kesombongan dan keagungan, karena itu pakaian Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak boleh dipakai oleh seorang pun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi riwayatina iku disebut dalam suci hadis kosong tuh utawi dawuh kosong tuh. Jadi dalam satu riwayat disebutkan kosong tuh finnar, menggunakan kalimat kosong tuh, tidak menggunakan kalimat alqaitu, tapi menggunakan kalimat kosong tuh. Kosong tuh, Bismillahirrahmanirrahim, merusak sapa ingsun. Kosong tuh merusak sapa ingsun hu iman. Barang siapa yang memakai salah satu dari dua pakaian itu, kata Allah, maka aku rusak dia, akan aku siksa dia di dalam api neraka. Kurang lebih terjemahnya begitu. Lanjut. Wa ma'nan munaza'ati utawi maknane munaza'ah. Porofatu bisa diartini porofatu, bisa diartini melawan. Wa ma'nal munaza'ati utai ma'nane munaza'ah iku ad-da'wa ngaku-ngaku. Iku ad-da'wa ngaku-ngaku bil ibarati kelawan tetembungan. Ngaku-ngaku bil ibarati kelawan tetembungan. Orang-orang yang ngaku-ngaku kelawan tetembungan mengkono awil i'tiqadi utawa kelawan keyakinan. Maknanya munaza'ah apa? Munaza'ah. Maknanya munaza'ah orang gur melawani, artinya maknanya adalah mengakui salah satu sifat-sifat Tuhan. Baik mengakuinya itu secara lisan, bilisan, terucap, ataupun mengakuinya ini hanya di dalam hati saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idhafatu hadainil wasfaini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idhafatu hadainil wasfaini utawi din mudhafakene ikilah sifat loro, yani kibriya dan azamah. Wa idhafatu hadainil wasfaini utawi den mudhafakene ikilah sifat loro den mudhafake lahu maring Allah tinggal Allah taala alaihi wa luhur sapa Allah iku kinayatun persemon kiasan. Jadi dimudhafkannya lafal kibriya, disandarkannya lafal kibriya dan azamah kepada Allah taala itu merupakan kiasan atau sindiran tentang apa? An syiddatil ikhtisas, saking banget den khusus sakit bihima kelawan karone kibriya dan azamah. Jadi spesial untuk kibriya dan azamah ini jangan sampai kita pakai khusus untuk ini ya. Jadi lebih khusus lah artinya. Sifat-sifat Allah yang lain nggak boleh juga diakui, tapi terlebih masalah kibriya dan azamah. Ya, ganti pembahasan. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa tuhraqu laka ayyuhal muridu aidat ma'u an tuhraqu laka al-awaidu bi an tazhara ala yadika karamatun katoyil ardi wa anta lam takhruq min nafsika al-awaid. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa tukhra halai koyo apa den rusak atau den sulayani. Kaifa tukhra halai koyo apa den rusak laka kanggone sira
Ayuhal muridu he ening elingo kang rasa ke ngambah dalane Gusti Allah. Eta mau tegese ngarep-ngarep sapa sira? Ngarep-ngarep antuk roko yen to den rusak. Antuk roko yen to den rusak laka kanggone sira apa alawa itu piro-piro ngadat. Ilafal awaid ini Syekhut Muntahal Jumu memiliki makna jamak taksir. Jadi jamak dari mufrad ngadat. Ngadat itu bahasa Arab. Kalau bahasa kita orang Indonesia menyebutnya adat. Jadi adat, apa itu adat? Ya adat adalah sesuatu yang berjalan dari waktu ke waktu. Makanya adatnya begini, adatnya begini, adatnya begitu. Karena apa? Karena sudah berjalan dari waktu ke waktu. Ini namanya adat. Bismillahirrahmanirrahim. Gambar bi antazharu kelawan ento pertelo. Gambare bi antazharu kelawan ento pertelo ngalaya jika ing atase tangan iro apa sing pertelo karomatun, kemuliaan. Karomah. Karomah itu kemuliaan, suatu istimewaan yang Allah berikan pada seorang hamba. Contohnya karomah katoi il ardi koi tening lipat bumi. Mesti lempit bumi gimana? Cara Pekalongan Jakarta biasanya dalam keadaan normal bisa ditempuh menggunakan mobil pribadi kurang lebih misalkan lewat jalan tol ini 5 jam. Kok ada orang yang bisa menempuhnya 30 menit? Ini namanya ngelimpet bumi. Ada orang cerita ya sholat Jumat di Mekah. Ya, itu namanya ngelimpet bumi. Indonesia ke Mekah berapa jam itu? Pakai pesawat. Enggak pakai pesawat, kok bisa cerita Jumatan di Mekah misalkan. Nah, itu namanya lipat pun. Jadi ya nggak usah heran kayak gitu. Artinya memang ada, maksud saya maksudnya adalah artinya memang ada. Itu suatu karomah yang Allah berikan kepada seorang hambanya. Jadi orang-orang tertentu. Wa anta hali utai sira iku lantah orang rusak sapa sira min nafsika saking awak ira atau nafsu ira. Orang rusak al awaida ing piro-piro adat. Al awaida ing piro-piro adat. Aima tegese ing perkara silma ita tahu. Silma ita tahu kang biasa ke sapa sira wingma sirema itad tahu kang biasa ke sapa sira wingma bainima itad tahu minal kibri nyatane sombong wal mujmi ila minkumun maring awake dewek wa da'wa lan ngaku-ngaku wa khairi zalika lan liyane mengkono-mengkono sombong ujub lan ngaku-ngaku. Jadi terjemahnya umum begini. Bagaimana kamu bisa berharap untuk bisa melakukan sesuatu yang keluar dari adat kebiasaan manusia? Bagaimana bisa kamu menjadi orang yang luar biasa? Bisa keluar dari kebiasaan manusia? Contohnya seperti keluar dari adat kebiasaan manusia. Kamu memiliki suatu karomah di mana kamu bisa melipat bumi, bisa melakukan suatu perjalanan yang menurut akal manusia itu enggak mungkin rasanya bisa ditempuh dalam waktu yang sesingkat itu. Sementara di satu sisi kamu tidak mau menyelisihi adat kebiasaan nafsumu. Adat kebiasaan nafsumu seperti apa? Seperti sombong, tetap sombong. Ujub, tetap ujub. Ngaku-ngaku sifat-sifat ketuhanan, tetap masih ngaku. Jadi
Nggak bisa memiliki satu karomah bagi orang yang pertama biasa sombong, biasa ujub, biasa ngaku-ngaku sifat kepangeranan. Jadi dengan kata lain, kalau kita kepingin menjadi orang yang luar biasa, maka kita harus mampu melakukan hal-hal yang luar biasa juga, hal-hal yang nggak biasa. Paham ya? Jadi kalau apa yang kita lakukan ini masih hal-hal yang biasa-biasa saja, ya jangan pernah berharap menjadi orang yang luar biasa. Paham masalah? Ya, kalau kamu menjadi orang yang luar biasa dalam hal apa saja, berani melakukan hal-hal yang tidak biasa-biasa saja, itu baru nanti bisa menjadi orang luar biasa. Masalah apa saja, ya jelas ya. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Orang kepengen dari karomah, ya sombong iya, ujub iya, ngaku-ngaku sifat-sifat ketuhanan iya, ya nurutin maring nafsunya, syahwatnya juga masih tetap. Ya kadang-kadang ya apapun direk ya nggak ngomong orang. HP masih bagus aja, ya. Lihat iklan, denger iklan, ada keluaran terbaru aja udah kepikiran. Harganya berapa? Menunya apa saja? Bagaimana bisa orang model kayak gini memiliki karomah? Gak bakal, ya. Karena apa? Karena masih melakukan hal-hal yang memang umumnya terjadi pada manusia. Emang manusia umumnya kayak gitu. Lihat orang punya apa kepengin, dengar orang punya apa kepengin. Kalau masih kepenginan kayak gini, gak usah kepengin memiliki suatu karomah, ya jadi orang biasa-biasa saja lah. Tapi ya udah untung Mas Mendasir jadi orang biasa. Kalau biasanya kayak gini ya masih beruntung ya. Ini lagi bicara yang luar biasa ya. Makanya salah satu dari mungkin 1 juta, mungkin per 100 juta atau berapa ya, satu dari makhluknya Allah yang menjadi wali, yang memiliki karomah, yang memiliki suatu kemuliaan yang tidak bisa dimiliki oleh kebanyakan orang. Ya lihat saja, biasanya orang ini nggak umum, ya lihat saja biasanya orang ini nggak umum lah, ya lihat saja. Dengar beritanya Gus Dur kan, dapat amplop langsung dikasihkan ke orang, amplopnya pada penjual apa waktu itu, duren atau apa kalau nggak salah ya. Itu kan siapa yang bisa melakukan ini kalau bukan Gus Dur? Orang biasa nggak mungkin. Masih kepikiran mobil baru, masih kepikiran motor baru, masih kepikiran apa baru, nggak mungkin, ya nggak mungkin. Jadi ini mungkin buat kita ya sebatas pengetahuan kayaknya, ya. Tapi sudah beruntung kita, ya semoga kita ya paling tidak walaupun nggak sampai tingkatan begitu, paling nggak bisa menekan tadi masalah kesombongan, masalah ujub, masalah kesyirikan Lanjut. Fakhor kul awaidi mangkotawi rusak piro-piro adat. Fakhor kul awaidi mangkotawi rusak piro-piro adat. Bismillahirrahmanirrahim. Rusak bi zuhuri syai'in kelawan pertelone suwici momen alamin kudrati sanging alam yaiku kekuasaan. Min alamin kudrati sanging alam yaiku kekuasaan. Iku la yukrimu ora jeneng mulyaake. Iku la yukrimu ora jeneng mulyaake sapa lau bisa lebih kelawan. Bismillahirrahmanirrahim. Bine kelawan khorbu. Bine kelawan khorbu. Bismillahirrahmanirrahim. Bikibi kelawan khorku ilaman kejobo ing wong. Ora mulia ke ilaman kejobo ing wong. Sileman khoroko kang ngerusak atau nyulayani sapa man merusak utawa nyulayani ngawai dan nafsi ing piro-piro adat kebiasaane nafsune man. Wa fanalan fana atau rusak sokoman fanaan irodati saking kekarepane man wa hududihi lan piro-piro bagiane man
Maka barang siapa yang bisa menyelisihi adat kebiasaan yang berlaku pada umumnya manusia. Jadi dengan kata lain khariqul adat. Khariqul adat artinya orang-orang yang berlaku aneh, orang-orang yang berlaku tidak umum seperti umumnya manusia. Kalau itu terjadi, ya, bisa jadi Allah belum memuliakan orang itu, ya, bisa jadi. Kecuali orang itu sudah bisa, tak ulangi lagi, ya. Orang yang keluar dari adat kebiasaan manusia, terjemah umumnya, pada umumnya, itu belum tentu orang itu sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang bisa melakukan sesuatu yang sangat luar biasa. Contohnya misalkan ditebas golok nggak mempan, ya, terus makan paku nggak sakit, ya, ditusuk nggak apa-apa, nggak keluar darah sama sekali, ditembak nggak mempan lesesnya. Ini kan namanya khariqul adat. Umum manusia kalau ditembak ya mempan, ya, kalau ditebas ya keluar darah, kalau di kanu paku ya keluar darah. Itu umumnya manusia. Oh, ini ada orang ditembak nggak apa-apa, pakai golok juga nggak apa-apa. Ini namanya orang sudah khariqul adat, sudah keluar dari adat kebiasaan manusia. Itu belum tentu sudah mendapatkan karomah, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali memang orang itu sudah bisa melakukan hal-hal yang keluar dari adat kebiasaan nafsunya. Nafsu kan biasanya seneng karo hal-hal yang baru. Nafsu itu biasanya senang dengan hal-hal yang bagus. Nafsu itu biasanya senang dengan hal-hal yang enak dilihat. Ini nafsu. Kalau masih senang dengan hal-hal yang enak dilihat, hal-hal yang baru, ya, yang bagus, ini namanya belum bisa keluar dari adat kebiasaan manusia. Masih senang kayak gitu, kok memiliki karomah, itu belum tentu karomah itu merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dalam rangka untuk memuliakan orang itu. Paham nggak? Ya, bisa dipahami belum? Kalau belum bisa dipahami, nanti saya menggunakan bahasa lain. Ya, jadi dia masih memiliki keinginan seperti keinginan umumnya manusia, masih memiliki keinginan untuk memiliki sesuatu, ada jatah, ya. Satu contoh, wiridan panjang-panjang, ujung-ujungnya juga minta jatah kepada Allah. Ada kalanya minta jatah di dunia berupa ingin dimudahkan jalan rezekinya, usahanya. Ini jatah atau bagian daripada nafsu, dan juga termasuk bagian dari iroda, keinginan nafsu. Atau bisa jadi kelihatannya nggak minta harta dunia di dalam melaksanakan wiridan itu, tapi ngarepin masuk surga, ngarepin bisa menikmati kenikmatan surga, ngarepin supaya terhindar dari siksa neraka. Nah, ini namanya masih menginginkan suatu jatah, suatu bagian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau masih kayak gini, ini namanya masih berlaku seperti umumnya orang. Kalau ada orang kayak gini kok memiliki suatu kelebihan yang luar biasa, ya, bisa jadi kelebihan itu bukan merupakan suatu karomah yang Allah berikan, tapi bisa jadi ini merupakan istidraj, pengeluluh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, biar orang ini tambah sombong, biar orang ini tambah ujub, biar orang ini merasa paling hebat, biar orang ini merasa sebagai walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, biar orang ini merasa sudah dekat dengan Allah, biar orang ini merasa doanya sudah dimakbul, gitu. Ini namanya istidraj, tanda ketidaksukaan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hambanya, yaitu
dilulu atau istidroj. Langsung lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Udah dulu ya. Ini barangkali yang saya sampaikan walaupun sedikit, semoga bisa dipahami bersama, kemudian bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, menjadi ilmu yang bermanfaat. Sedikit demi sedikit kita ngaji, semoga kita bisa ngolah, bisa ngasah, bisa memantau bagaimana keadaan hati kita, baik ketika bersikap kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini tujuan kita ngaji kita berikan, ngaji tentang tasawuf adalah untuk menjaga hati, untuk memelihara hati agar hati kita bisa bersih dari segala macam kotoran dan dosa. Barangkali yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.